Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Primariantosa pada pembelajaran pendidikan agama Islam. Oke, anak-anak sekalian, pada kesempatan kali ini kita akan belajar mengenai penyebaran dakwah Islam di Nusantara. Nah, tentunya anak-anak sekalian sudah tahu bahwasanya yang dimaksud Nusantara adalah Indonesia pada masa jauh sebelum merdeka. Nah, jadi Indonesia sebelum masa kemerdekaan itu disebutnya sebagai tanah Nusantara, dan istilah ini tentunya masih sering disebut-sebut sampai sekarang. Iya. Oke. Nah, adapun yang akan kita pelajari pada kesempatan kali ini, yang pertama ada tokoh penyebaran Islam di tanah Jawa khususnya ya. Jadi karena tadi tema umumnya adalah penyebaran Islam di Nusantara, tapi yang akan kita bahas pada kali ini hanya terkhusus di tanah Jawa saja. Kemudian yang kedua ada selayang pandang tentang Wali Songo. Jadi kita akan bahas mengenai tokoh Wali Songo dan juga beberapa hal yang terkait dengan Wali Songo itu sendiri. Kemudian yang ketiga ada mengenal nama Wali Songo dan juga wilayah dakwahnya. Nah, tujuannya apa sih? Yang pertama adalah tujuan kita mempelajari materi ini adalah mengenai dakwah dari berbagai pendekatan. Karena kita tahu bahwasanya Wali Songo itu merupakan ulama di zaman dulu yang kemudian pandai dalam memilih media dakwahnya, sehingga itulah salah satu sebab kenapa Islam bisa diterima di tanah Jawa dan juga umumnya di Indonesia tanpa adanya kekerasan. Kemudian yang kedua tujuannya adalah pemaknaan dakwah secara lebih luas. Nah, selama ini kita terlalu terpaku mendefinisikan dakwah sebagai suatu aktivitas khutbah ataupun mungkin kultum ataupun menyampaikan materi melalui mimbar-mimbar. Tapi sebenarnya dakwah bisa dipahami atau dimaknai secara lebih luas daripada itu. Ketika anak-anakku sekalian melakukan suatu kebaikan, nah tentunya kan kita sebagai umat muslim seharusnya mencerminkan dari Islam itu sendiri. Nah, karena itu hal ini merupakan salah satu cara agar kita merupakan salah satu cara kita untuk mendakwahkan syariat Islam itu sendiri. Karena anak-anakku pasti tahu eh, karena kebanyakan orang dari yang non muslim itu kebanyakan dari mereka tidak membaca ajaran-ajaran Islam, tidak mempelajari kitab-kitab Islam, ya, tidak mempelajari syariat-syariat Islam. Nah, dengan apa kemudian mereka tahu Islam itu seperti apa, Islam itu bagaimana? Ya, dengan cara mereka melihat perbuatan kita sehari-hari, apa yang kita lakukan, dan juga eh, hal-hal yang berkaitan dengan orang-orang Muslim. Seakan-akan mereka itu punya pandangan bahwasanya orang Muslim itu ya Islam, Islam itu ya orang Muslim itu sendiri. Nah, itulah tujuan dari kita membahas mengenai materi pada hari ini. Kemudian sekilas tentang Wali Songo. Wali Songo ya, berasal dari dua kata, wali dan juga songo. Wali itu artinya wakil, ya. Kemudian songo itu berasal dari bahasa Jawa yang artinya sembilan, sehingga kalau dia gabungkan Wali Songo itu artinya sembilan wali. Nah, artinya tentunya Wali Songo ini beranggotakan dari sembilan orang. Kemudian tokoh-tokohnya disebut dengan sunan. Nah, sunan itu apa sih? Sunan itu berasal dari kata susuhunan, artinya orang yang dihormati. Karena memang beliau-beliau ini, para wali songo ini adalah orang-orang yang disegani dan juga dihormati di masyarakat pada kala itu. Oke. Yang pertama ada Sunan Gresik. Ya, beberapa wali songo itu mendapatkan sebutan sunan dengan penyandaran terhadap tempat ataupun sesuatu hal yang identik dengan beliau. Misalkan Sunan Gresik. Kenapa disebut Sunan Gresik? Oh, ternyata wilayah dakwahnya berada di daerah Gresik, Jawa Timur. Nah, nama asli beliau adalah Maulana Malik Ibrahim. Kemudian beliau wafat pada tahun 1419 Masehi. Nah, ini tentunya tahun yang sangat jauh dengan tahun kemerdekaan Indonesia. Indonesia tahun
Indonesia itu merdeka tahun 1945, sedangkan beliau wafat pada tahun 1419. Kemudian yang kedua ada Sunan Ampel. Nah, Sunan Ampel nama asli beliau adalah Raden Rahmat. Wilayah dakwahnya ada di daerah Ampel, Surabaya, Jawa Timur. Kemudian beliau ini wafat pada tahun 1467 Masehi. Kemudian yang ketiga ada Sunan Giri. Nama asli beliau adalah Muhammad Ainul Yakin. Wilayah dakwahnya ada di daerah Gresik, Jawa Timur. Kemudian beliau wafat pada tahun 1506 Masehi. Kalau Bapak tidak keliru, kalau saya tidak keliru, beliau ini dimakamkan di daerah Giri, Jawa Timur. Entah kalau lupa itu nama desa atau nama dusun. Kemudian ada Sunan Bonang. Nama aslinya Maulana Magdum Ibrahim. Kemudian wilayah dakwahnya ada di daerah Tuban, kemudian Rembang, kemudian Pulau Bawean dan juga Madura. Beliau wafat pada tahun 1500. Kemudian yang selanjutnya ada Sunan Derajat. Nama aslinya adalah Raden Qasim atau juga disebut Raden Syarifuddin. Wilayah dakwahnya ada di daerah Gresik, Lamongan. Gresik sampai Lamongan ya, ini masih di Jawa Timur. Kemudian beliau wafat pada tahun 1522 Masehi dan dimakamkan di Desa Kerajaan Bajaran Lamongan. Kemudian ada Sunan Kalijogo, atau kalau Kalijogo itu dengan aksen Jawa ya. Kalau bahasa Indonesianya mungkin disebutnya Sunan Kalijaga. Nama aslinya adalah Raden Syahid, atau ada juga yang mengatakan Raden Syahid. Wilayah dakwahnya ada di daerah Cirebon sampai dengan Indramayu. Beliau wafat pada tahun 1513 Masehi. Nah, tentu kisahnya Sunan Kalijogo ini sudah sangat masyhur di kalangan kita. Kenapa beliau itu disebut Sunan Kalijogo? Nah, silahkan nanti mungkin cari tahu kira-kira kisah menarik apa yang sampai menyebabkan beliau itu disebut dengan julukan Sunan Kalijogo. Kemudian yang ketujuh ada Sunan Muria. Nama aslinya adalah Raden Umar Said. Ini ada sedikit typo ya. Raden Umar Said, wilayah dakwahnya di daerah Jepara, kemudian Tayu, Juwana, Muria, sekitar Kudus dan juga Pati. Makanya kalau anak-anak sekalian main ke Kudus itu ada yang namanya Bukit Muria ya di situ. Kemudian wafatnya beliau pada tahun 1550. Kemudian yang ke-8 ada Sunan Kudus. Nama asli beliau Ja'far Shadiq atau dikenal juga dengan sebutan Raden Undung. Wilayah dakwahnya ada di sekitaran Demak dan juga Kudus. Beliau wafat pada tahun 1550 Masehi. Nah, Demak Kudus ini Jawa Tengah ya. Kemudian yang terakhir ada Sunan Gunung Jati. Nama aslinya adalah Syarif Hidayatullah. Wilayah dakwahnya ada di daerah Cirebon, Jawa Barat. Beliau wafat pada tahun 1568 Masehi. Nah, sunan ini atau istilah sunan ini mungkin bisa kita katakan sebagai, kalau sekarang istilahnya mungkin nama panggung. Nah, ya lebih terkenalnya disebut sebagai apa? Oh, misalkan ini Raden Umar Said. Oh, nama panggungnya atau ya istilah kerennya itu ya, nama panggungnya adalah Sunan Muria. Kemudian Syarif Hidayatullah itu Sunan Gunung Jati. Seperti itu. Sampai sini bisa dipahami ya. Oke, selanjutnya ada menghafal nama Wali Songo dengan lagu. Nah, di sini akan saya ajarkan sedikit saja mengenai lagu untuk menghafal nama-nama Wali Songo beserta nama aslinya. Nah, silakan nanti misalkan anak-anak sekalian ingin mengulang-ulangnya biar hafal, silakan bisa dicari di YouTube atau di TikTok ataupun di sosial media yang lain. Cari saja nanti syiiran nama Wali Songo gitu. Nah, nanti insya Allah akan anak-anak sekalian temui di situ. Nah, oke. Lagunya seperti ini. Oke, ini urutannya dari atas ke bawah ya. Sunan Kresik Maulana Malik Ibrahim, Sunan Ampel Raden Rahmat, Sunan Giri
Muhammad Ainul Yakin, Sunan Bonang Maulana Maktum, Sunan Derajat Raden Qasir, Sunan Kalijogo Raden Syahid, Sunan Muria Raden Umar, Sunan Kudus Ja'far Shadiq, Sunan Gunung, Sunan Gunung, ah, Sunan Kudus Ja'far Shadiq, Sunan Kudus Syarif Hidayatullah, gitu ya. Nah, nanti silahkan anak-anak sekalian bisa browsing lebih lengkapnya atau nadanya yang lebih pas seperti apa, silahkan bisa dicari di YouTube ya. Karena ini sebenarnya ada versi lebih panjangnya, cuma pada materi kesempatan kali ini kita hanya menghafalkan nama-nama sunan beserta nama aslinya saja. Nah, nanti silahkan anak-anak sekalian membuat video, tugasnya adalah membuat video, kemudian video tersebut direkam bisa diupload di TikTok ataupun di YouTube ataupun media sosial apapun yang anak-anak punya, kemudian dikasih hashtag apa ya yang bagus ya, hashtag menghafal nama Wali Songo seperti itu. Nah, nanti kalau sudah silahkan bisa konfirmasi kepada saya. Itu terima kasih. Nah, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Semoga apa yang saya sampaikan ada manfaatnya. Kurang lebihnya mohon maaf. Sampai jumpa kembali di lain waktu dan lain tempat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.